The final women's biathlon event in Sochi 2014 was the 4x6. Pada Februari 2014, Rusia menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin. Meskipun mendapat medali emas terbanyak, Rusia tidak mendominasi satu cabang olahraga, biathlon. Tidak, olahraga ini justru dimenangkan oleh atlet Ukraina. The Ukraine went on to win the 4x6 kilometer relay, finishing 26 seconds ahead of Russia, winning gold in the 4x6 kilometer relay. Vita dan Valjy Semerenko, Julia Jima, dan Olena Pidrushna berhasil membanggakan negaranya dengan medali emas. Hanya saja, negara yang mereka banggakan tersebut tidak memiliki waktu untuk merayakan. Di negara mereka, jalanan dipenuhi dengan kekacauan, demonstrasi jadi siang dan malam, dan presidennya melarikan diri. Peaceful protest in one of Europe's busiest capitals. Today, it exploded into massive violence and bloodshed. At least 70 dead so far, and the death toll rising. Dalam waktu yang berdekatan, Rusia, negara tempat mereka berlomba, menyerang dan menduduki Crimea. Kelompok separatis di Ukraina Timur mulai meluncurkan aksinya dengan dukungan Rusia. But America is officially calling a Russian invasion of Ukraine. Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula. Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня. Serangan ini memang mengejutkan dunia, namun dapat diduga. Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia digadang-gadangkan berambisi untuk berkuasa di Eropa Timur. Dan di antara banyak negara di Eropa Timur, Ukraina adalah salah satu target utamanya. Apa ambisi dari Rusia? Dan mengapa Ukraina? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke masa lalu. Jauh sebelum kedua negara tersebut ada. Jauh sebelum adanya Rusia dan Ukraina, terdapat Kievan Rus. Pada akhir tahun 900-an, Kievan Rus dipimpin oleh Vladimir Agung. Alkisah, dia mengirim utusannya untuk mencari agama yang akan diadopsinya dan warganya. Utusan pertama memperkenalkan Judaisme. Namun, agama ini ditolak. Agama kedua yang diperkenalkan adalah Islam. Lagi-lagi, agama ini ditolak karena mengharamkan babi dan alkohol. Lalu, utusan ketiga datang dari Konstantinopel dan memperkenalkan Kristen Ortodoks. Setelah mendengarkan penjelasannya, kekristenan pun diterima, dan alhasil, hukum, budaya, dan pengaruh Yunani didatangkan ke Kievan Rus. Secara brutal, bangsa Mongol menaklukkan Kievan Rus dan menjajah penduduknya. Mereka yang memberontak hancur. Mereka yang setia selamat. Di antara banyak daerah bangsa Rus, terdapat satu yang dianggap paling setia terhadap kekuasaan Mongolia, Muscovy, atau kemudian Moskow.
Karena kesetiaannya, Moskow menjadi jauh lebih sejahtera dibandingkan Kiev. Perlahan-lahan, pusat perdagangan, imigrasi, bahkan agama Kristen Ortodoks bergeser ke Moskow. Dan mulai dari sinilah, penguasa-penguasa Moskow mengklaim kepemimpinan atas semua bangsa Rus. Selama berabad-abad ke depan, Eropa Timur seakan terpisah dengan Eropa Barat karena penjajahan Mongol. Nilai-nilai liberalisme dari abad pencerahan di Eropa Barat seakan kurang melekat di Eropa Timur. Penguasa dan perbatasan silih berganti. Tapi Rusia tetap merasa dialah yang berhak berkuasa di Eropa Timur. Pada tahun 1917, Rusia jatuh ke revolusi komunis, dan Ukraina segera menyusul sebagai negara bagian. Di bawah Uni Soviet, jumlah etnis Rusia meningkat, khususnya di Crimea karena kebijakan-kebijakan Stalin. Pada tahun 1991, Uni Soviet bubar. Satu persatu negara bagiannya pun mendapatkan kemerdekaannya, termasuk Ukraina. Акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію по державним за 346. In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. Я прекращаю свою деятельность. I am ceasing my activities in the post of President of the USSR. The tricolor banner of the Russian Republic now flies over the Kremlin. Namun, Rusia memiliki satu masalah genting. Banyak dari negara yang dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet tidak lagi memandang Rusia sebagai panutan. Latvia, Estonia, dan Lithuania lebih condong ke negara-negara Eropa Utara. Negara-negara di Asia Tengah kepada Turki dan Tiongkok. Dan Georgia, serta sebagian Ukraina kepada Eropa Barat dan tentunya Amerika Serikat. Rusia pun pada awalnya ingin mengikuti Eropa Barat dalam hal pembangunan politik, sosial, dan ekonomi. Namun pada tahun 1999, Presiden Yeltsin digantikan oleh orang lain, seorang mantan KGB, Vladimir Putin. Putin memiliki pandangan berbeda. Baginya, Eropa Barat dan Amerika syarat akan kemunafikan. Invasi terhadap Irak pada 2003 karena tuduhan yang tidak terbukti adalah wajah asli dari dunia barat. Kritis ke negara lain kecuali pada dirinya sendiri. Seperti pendahulunya, Putin merasa bahwa Rusia harus memiliki pengaruh yang kuat di Eropa Timur, Utara, serta Asia Tengah. Dan dia memiliki alasan yang sangat kuat. Karena dunia barat tidak segan berbohong, menginvasi, dan menumbangkan pemerintahan sah demi kepentingannya, Putin yakin Rusia dapat menjadi target berikutnya. Pertama, semenjak Perang Dingin berakhir, aliansi militer antara Amerika dan Eropa yang kita kenal dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO seharusnya tidak aktif lagi karena Uni Soviet telah hilang. Namun, alih-alih berakhir, organisasi ini malah menambah anggotanya di Eropa Timur. Misalnya, di tahun 2008, NATO menyatakan terbuka pada masuknya Georgia dan Ukraina sebagai anggota. Siapa lagi kalau bukan Rusia yang ditargetkan? Apabila pengaruh Rusia berkurang dan tetangganya menjadi bagian NATO, Rusia akan lebih mudah diserang dari Barat. Ini tidak bisa diterima. Kedua,
Selain NATO, Uni Eropa pun hendak memperkuat hubungannya dengan tetangga-tetangga Rusia. Pada tahun 2009, Uni Eropa memberlakukan Eastern Partnership. Dalam perjanjian ini, Ukraina dan beberapa negara Eropa Timur lainnya akan menjalin kerjasama perdagangan, investasi, serta imigrasi. Masalahnya, perjanjian ini juga mengedepankan pemberantasan korupsi, serta perluasan nilai-nilai demokrasi dan liberalisme. Rusia pun merasa semakin terpojok. Apabila Ukraina menjadi pro-Eropa, Rusia bisa berhenti menjadi panutan dan bahkan menjadi rival. Contohnya, Ukraina bisa saja kembali melarang militer Rusia di Crimea, yang dengan sendirinya memotong akses Laut Hitam bagi Rusia. Ketiga, semenjak akhir dari Uni Soviet, jutaan etnis Rusia tertahan di negara-negara Eropa Timur. Apabila Rusia lemah, mereka bisa menjadi target diskriminasi di negara tetangga. Sesuatu harus segera dilakukan. Tahun 2013 adalah momen yang penting. Perjanjian antara Ukraina dan Uni Eropa akan ditandatangani. Namun, di saat yang genting seperti itu, Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, menolak. European Union leaders and Ukraine have, as expected, failed to sign an historic free trade deal after a last-minute U-turn from Kiev. Ukraine's President Viktor Yanukovych still attended the Eastern Partnership Summit in Vilnius, but under economic pressure from Moscow, he's revived trade talks with Russia, and nothing the EU said could make him change his mind. Muak akan keputusan dari sang presiden, serta korupsi yang sudah melanda Ukraina sejak lama, ribuan masyarakat Ukraina melakukan demonstrasi besar-besaran, dan aparat Ukraina merepresinya dengan kejam. Carnage. Police shooting as protesters ran up the hill towards them. Having abandoned their positions, they seemed to be firing at will. We watched as protesters advanced straight into the line of fire. A few had weapons, but most were armed only with makeshift shields. Well, she's just said that there are 6 dead people up there. Not just injured, dead. They say they've been hit by snipers. Earlier, more than 10,000 people marched from Independence Square. Their aim to pressure Parliament to debate a law that would restore the 2004 Constitution and limit the powers of President Viktor Yanukovych. Смерті заради свободи. І свобода буде за нами, і свобода буде наша. І ми переможемо, і Україна буде в Європі, і вона буде серед всіх вільних народів світу. І вона не буде рабами, а ми будемо вільними. Situasi pun semakin memburuk di tahun 2014. Korban yang berjatuhan dari tembakan sniper justru membuat masyarakat Ukraina lebih bertekad. Dukungan kepada demonstrasi berdatangan dari barat. Pada akhirnya, Presiden Yanukovych melarikan diri dari Ukraina. The deposed president is said to have left the capital aboard a helicopter on Friday night, but its destination remains unknown. Parliament voting President Viktor Yanukovych out of office. 24 hours after an EU brokered deal aimed at peace was signed, it was in tatters. No one knew where the president was. Bagi masyarakat Ukraina, demonstrasi-demonstrasi ini adalah bukti efektivitas dari demokrasi. Namun bagi masyarakat di Crimea dan Ukraina Timur, demonstrasi ini adalah bukti kekerasan menyelesaikan masalah. Februari 2014, massa pro-Rusia di Crimea mulai melakukan aksi demonstrasi dengan tujuan yang berbeda. Mereka meminta bergabung dengan Rusia. Dengan tuntutan seperti ini, hampir tidak mungkin Rusia mengabaikan kesempatan ini. Situasi Ukraina yang kacau sendiri sudah dijadikan dalih untuk melindungi etnis Rusia di Ukraina. Dengan gesit dan senyap, pasukan Rusia masuk ke Crimea. Kedatangan mereka disambut oleh masyarakat, ormas,
serta kelompok bersenjata Crimea. Serbuan yang cepat tersebut membuat pasukan Ukraina terkejut dan tidak berdaya. Ukrainian military bases have been surrounded by Russian troops, including Perevalnaya, south of the capital, Simferopol. Witnesses claim they're Russian special forces from the Black Sea Fleet. Another base in Sevastopol has been blockaded by pro-Russian militia trying to confiscate weapons inside. The moment Russian troops smash their way into Ukraine's Crimea airbase. Backed by armoured vehicles, gunfire and stun grenades, special forces supported by pro-Russian militia stormed the Belbek compound near Sevastopol on Saturday. Crimea, where tensions are high as residents vote today on breaking away from Ukraine and becoming part of Russia. The explosive referendum has been internationally condemned as illegal, and ABC's Alex Marquardt is covering the vote. Setelah menduduki Crimea, Rusia mengadakan referendum tanpa melibatkan Ukraina. Dan hasilnya, kurang lebih 90% masyarakat Crimea setuju menjadi bagian dari Rusia. Dan semua penggabungan ini terjadi kurang dari 1 bulan. Meski mendapat kecaman, Rusia tidak berhenti. Beberapa saat kemudian, masyarakat di Donbas, Ukraina Timur, membentuk kelompok separatisme yang hendak merdeka dari Ukraina. Lagi-lagi, kesempatan penting bagi Rusia, dan dukungan dari Rusia pun mengalir. Troops in unmarked uniforms have seized government buildings inside eastern Ukraine, and violence is breaking out. Ukraine's government claims it's identified several of the militants as Russian agents. Hundreds of pro-Russian volunteers are working here at the headquarters of the self-proclaimed People's Republic, and most are convinced they are fighting a fascist and illegitimate Kiev regime. Konflik di Ukraina Timur memang masih berlangsung hingga kini. Namun, setidaknya Rusia telah mendapatkan setengah dari keinginannya. Apabila Ukraina semakin dekat dengan Barat, perbatasannya dengan Rusia masih dipenuhi dengan elemen-elemen pro-Rusia. Dengan kata lain, Rusia memiliki kawasan penyangga. Apakah ini berarti Rusia sudah lebih aman? Belum tentu. Kebijakannya telah membuat hampir seluruh Eropa waspada. Apakah Rusia akan menyerang lagi? Apakah Ukraina hanyalah permulaan? Apakah Amerika melindungi sekutunya? Ironisnya, respon dari Amerika dan sekutunya turut membuat Rusia semakin waspada akan eskalasi konflik. Apakah NATO akan menyerang? Akankah Ukraina menjadi bagian NATO? Kini, seakan perang dingin berkumandang kembali, Rusia dan dunia Barat kembali berkompetisi. Apakah kompetisi ini akan berujung pada konfrontasi atau perang? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Ukraine's defense minister says Russia could be planning to invade his country as soon as next month. A top military official says intelligence shows nearly 100,000 Russian troops in Crimea right now. Well, we are around 35 miles from Ukraine's northern border with Russia, and on the other side of that frontier, Russia has massed roughly 100,000 troops. Meanwhile, Russian missile systems and fighter jets are heading to neighboring Belarus for military drills. In a massive show of force not seen since the Cold War, 30,000 Russian troops now stationed in Belarus for joint military exercises, stoking fears of an invasion of neighboring Ukraine. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Russian President Vladimir Putin has signed a decree to send what he is describing as peacekeeping troops into the separatist regions of Luhansk and Donetsk. The decision comes after Putin recognized both regions as independent states and described Ukraine as ancient Russian territory. The move could mark a... Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії.
Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо йти ним і тільки ним. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. І ми в цьому впевнені. Бо зараз не лютий 2014 року, а лютий 2022. Інша країна, інша армія, одна мета – це мир. Мир в Україні. Слава Україні!